Kisah barodat di Aceh Raya, Lam Karu Aceh, Kami dua enggak ya. Asal dari mana? Asli dari Sulawesi Selatan, di Ujung Pandang. Udah lama tinggal di Banda Aceh. Di Banda Aceh sudah 5 tahun. 5 tahun. Dulu dari Cabarek ya. Siap Cabarek. Masuk tahun berapa masuk? Tahun 1394. Terus penempatan pertama di? Pertama di Sipur 9 Para, Ujung Berung, Bandung. Oh, di Sipur 9 Para, Ujung Berung, Bandung. Kemudian ikut Cabarek begitu? Cabarek, saya dipindahkan ke Banda Aceh sejak referendum. Oh, referendum. Begitu masuk di sini saya langsung tempatkan di pos-pos dan pos BKO. Di pos BKO. Jadi kalau pada saat itu sudah ya begitu, mungkin sampai sekarang berpanjang juga Pak, karena ya udah berapa kali digeleng, ditembak, udah Udah keluarga ya? siap sudah. Berapa anak? Istri 1, anak 2. Nah, 2. Yang pertama 6 tahun, yang kedua 6 bulan. Kemudian dari Ujung Pandang ya. Kok masih muda, kayak tahun berapa nih enggak? Siap kelahiran 74. 74. Muda lah, baru 30 ya? Siap 30 30 sekarang. Terus waktu kejadian pertama kejadian ada gempa tuh, kita di mana tuh? Jadi pada saat itu saya diperintahkan dalam surat perintah Panglima Kodam Iskandar Muda untuk jabat sebagai dan pos di Kurung Raya BPG. Oh, iya. BPG itu dulu Balai Penyuluhan Guru, diganti Balai Pendidikan GAM. Jadi orang GAM-GAM yang sudah sadar, nyerah, dididik, dibina di situ. Kemudian saya dan posnya di situ. Sebanyak 400 orang yang dididik. Pada saat itu hari Minggu tanggal 29 Desember saya berangkat. Sejumlah anggota bawa baton mau balik dulu jenguk keluarga di Longa. Pada saat pagi itu jam 7 saya berangkat dari Longa, itu cukup jauh juga, sekitar 8 kilo. Saya berangkat pagi, saya ikut rute sampai di Ulele pelabuhan. Pas keluar di Pekanbadak gempa, jam 8 sekian menit gempa. Saya berhenti dan saya berdoa di situ, takbir di situ. Gempa kira-kira 15 menit, lamanya itu kurang lebih 15 menit. Setelah itu gempanya reda. Saya lanjutkan perjalanan lewat Koramin. Begitu lewat, orang udah teriak dari Ulele, air, jadi udah panik. Jadi jalan udah penuh, kita nggak sempat untuk lari lagi. Orang udah ketakutan, panik. Dari situ tiba baru 4 langkah kira-kira gitu, air udah nyampe. Karena kecepatan air saya dengar 800.000 km per jam kecepatan air. Kemudian itu pada saat terjadi juga laut terbelah. Laut terbelah kedalaman 30.000 meter sepanjang pantai dari Longa sampai ke Ulele sampai di Kurung Raya. Nah, waktu itu keluarga di mana tuh? Masih di Longa semua. Karena itu tugas ke sana. Terus tindakan apa yang dilakukan pertama ketika melihat air naik itu? Pada saat lihat air naik itu dari jauh udah nampak, karena tingginya sekitar 75 meter itu. Nampak dari Ulele jauh itu. Saya juga panik juga, takutnya lari juga. Nah, begitu saya lari 4 langkah langsung ditangkap. Air udah nyampe. Siapa yang bisa nangkap? berbuat apa-apa lagi. Siapa yang nangkap? Air. Air udah nangkap, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Paksa saya teriku, saya tidak sadar. Rupanya saya udah nyangkut di atas pohon, saya tengok pohon asam. Itu jaraknya sekitar 3 kilo dari Pekanbadak kejadian saya tangkap air sampai ke pinggir jalan luar. Hanyut itu kan? Hanyut. Saya terbawa air. Sampai di sini saya tengok, udah 3 jam mungkin di atas, saya tinggal lagi Allahu Akbar, la ilaha, Allahu Akbar, la ilaha, pohon karena goyang, karena asam kayak karet, iya. Goyang. Saya tengok ke bawah, udah tinggal pakai kolor. Cara lepasnya saya nggak ngerti, tercabik-cabik saya nggak ngerti lagi. Masuk senjata juga udah lepas semua. Senjata saya kebetulan nggak bawa waktu itu. Iya. Karena saya pakai preman. Kadang pulang ke di Aceh karena situasi begini. Kalau dinas sekali dinas, kalau pulang preman. Itu itu kan mau pulang tuh. Baru mau pulang ke rumah hari Minggu pagi. Begitu saya di atas pohon selama kurang lebih 3 jam, air belum surut-surut. Saya tengok ada botol galon aqua yang kosong hanyut. Karena saya ingat orang rumah, apa jadinya kira-kira kayak gini. Saya mau cek gitu. Saya turun renang ambil itu galon aqua. Saya renang sampai di daerah Lamlom. Di situ ada pos Brimob. Itu nggak kena air, agak tinggi. Iya. Saya renang dari situ sekitar 4 kilo.
dari tempat pohon yang saya Itu Ulele itu? nyangkut, bukan di Pekanbarsih Pangrima. Oh, sini ya? Kuman. Iya, iya. Saya dari situ renang sampai di Lamlom. Renang, ya gini-gini aja renangnya. Renang sampai di situ, saya istirahat sebentar, tarik nafas, orang kasih super mie, saya makan. Tapi saya nggak tahan, tetap ingat keluarga di rumah gimana kira-kira. Saya harus sampai hari ini. Air juga belum turun. Saya lanjutkan perjalanan air segini. Itu mayat sudah bergelimpangan semua. Banyak kali mayat. Daerah mana? Daerah Lokna? Di daerah masih di Lamlom. Lamlom. Saya jalan lagi. Maksa lagi jalan. Bagaimana hari ini saya harus nyampe di rumah. Saya loncat-loncat aja, sambil loncat-loncat jalan. Sambil kayu saya singkirkan, mayat-mayat dibuang kiri kanan. Sampai di Kedebing nggak kena, itu bersih. Iya. Kedebing itu rata, nggak kena air tsunami. Saya lari sampai di Longa. Saya nggak tahan lagi, udah nangis sambil nangis. Lari itu? Lari. Berarti udah surut air sana tuh? Belum. Kalau di sana masih ada, tapi di sungai. Tapi masih Di bisa? sungai, masih bisa lari. Ah. Saya lari sampai di sana, saya lihat lagi di jembatan Kung Raba Longa, Iya. masih Longa. Itu saya lihat udah nggak tahan. Kumpi B 112 itu udah rata. Iya. Kemudian lembaga udah rata, sekolah-sekolah udah rata, tidak ada nampak satupun. Yang sebelumnya beribu-ribu pohon, beribu-ribu orang udah habis semua. Begitu sampai di jembatan Kung Raba, saya lihat putus karena jembatan udah terbang. Iya. Masya Allah, saya bilang apa jadinya. Saya sekarang menyeberang, bagaimana caranya masuk ke lokasi. Padahal bersebelahan tuh langsung Lokasi, Densipur kan? Densipur. Nah, tempat keluarga kan? Tempat keluarga. Jadi saya lihat air deras sekali, arus ke bawah. Dari laut naik, Iya. jadi palung air mutar. Iya. Bagaimana caranya saya bisa seberang? Saya berpikir, kalau saya dari bawah pasti masuk putar mati juga. Iya. Saya naik ke atas agak jauh, langsung renang. Bismillahirrahmanirrahim, saya renang ke sebelah. Sambil sebelah saya dapat mayat pertama perempuan tengah jalan, saya tutup. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya langsung salam, assalamualaikum. Saya datang, saya hormat, karena masih ada nambah penjagaan. Setelah itu saya kayaknya perasaan saya kayak mata saya baru dibuka dari ikatan tutupan itu selama mungkin 5 jam lah. Kabur, mana penjagaan, mana rumah, mana ini saya cari udah nggak ngerti, sambil nangis nggak tahan. Kayak orang gila, mungkin stres lah katakan begitu Pak. Saya panggil istri, anak saya, komandan saya, rekan-rekan saya di mana semua. Habis saya jalan lagi ke koperasi, saya tidak dapat koperasi, dapat minuman Fanta. Saya minum, ambil minum. Saya jalan lagi rumah, saya udah nggak lihat lagi. Begitu saya main gempa lagi terjadi, masih gempa lagi Pak, masih susulan gempa. Sekitar 5, sekian skala. Air mulai naik, saya takut juga. Tapi karena saya pas keluar di situ, saya lihat senjata beramburan. Saya masih pikir, ini kita punya sendiri dan ini negara. Iya. Saya masih pikir istilahnya kepada negara Republik Indonesia, saya ambil, saya kumpulkan bagaimana terjadi. Dapat berapa pucuk senjata itu? Dapat 38. 38 pucuk? 38 pucuk saya kumpulkan semua. Senapan semua ya? Senapan S1? semua. Bukan S1 Pak, M16. M16. Ya, kita Jadi- dengan SMB 4 pucuk, minimi 4 pucuk, SMB ada 2 pucuk. Saya kumpulkan jadi satu di situ karena memang wilayah kita wilayah GAM, daerah Iya, hitam. iya. Mulai dari ujung Pancu di depan, Iya. kemudian di Nagaumbang belakang Sarang Walet sampai di Lepung, Lung, itu ke sana itu daerah hitam semua. Setelah saya pikir saya mau ke seberang nyebrang bawa satu pucuk pun nggak bisa renang karena harus kencang. Iya. Saya tinggalkan, berarti saya samar, Iya. tersamar. Saya nyebrang. Lalu sampai di seberang, saya mau pakai celana pendek. Saya tengok lagi dapat senjata 2 pucuk, punya Brimob yang meninggal, yang hilang Iya. kena tsunami. Saya ambil 2 pucuk S1. Nah itu karena saya pikir situ daerah GAM dan saya nggak bakalan keluar, pasti diam aja sendiri, nggak ada orang sama sekali Pak di situ. Saya sendiri. Sendiri ya? Saya bersihkan nggak bunyi, udah penting untuk bikin takut aja lah, Iya. menjaga diri. Saya duduk di situ selama 2 hari 2 malam. Tidak Di situ? tidak makan, nggak ada apa-apa. Di Densipur itu? Bukan di sudah nyebrang sungai di Polsek, itu nggak ada polsek di bawah. Karena Densipur udah nggak ada udah nggak ada kehidupan, Tidak ada di situ. kehidupan. Bukan karena saya menghindar dari sungai. Ya, ya. Kalau saya mari sebelah airnya mau lari kemana Pak? Saya ke seberang. Dekat pohon saya duduk di bawah sambil ngaji aja di situ, tunggu. Itu nggak ada perasaan takut lagi. Nggak tahu trauma gimana. Nggak ada perasaan takut. Itu yang nggak ada pikir lagi itu. Jadi Anda kehilangan istri dengan 2 anak. 2 anak. Ada nggak keluarga atau famili yang tinggal sama Anda selama? Tidak ada. Tidak ada sendiri. Jadi yang paling besar berapa tahun? 6 tahun. Oh, udah SD ya, sudah SD belum? Masih TK. Perempuan. Perempuan. Yang nomor 2? Yang nomor 2 perempuan lagi 6 bulan. Kebetulan lahirnya di rumah. 6 di bulan. Longa. Istri orang Aceh? Istri orang Bandung. Orang Sunda ya. Jadi waktu itu
langsung di situ nunggu sampai 2 malam. Nah, siapa yang pertama kali datang ke tempat Anda itu? Yang nemuin Anda waktu itu? Jadi pada saat itu tidak ada yang datang. Ya. Jadi saya kebetulan pada hari kedua itu saya paksakan keluar. Kebetulan ketemu dari Batalion 112 Dharma Jaya. Mereka penyisiran dari Matai, tembus di Kedebing. Karena mereka tujuannya mau cari keluarga mereka, senjata mereka yang hilang karena habis juga. Saya ketemu dan saya beritahu bahwa saya ada selamatkan senjata yang pucuk di daerah sini. Ajar mereka ke sana cari. Saya langsung balik sampai ke sini ke Ketapang. Saya dikasih obat, udah minum. Saya balik lagi besoknya saya balik lagi ke BPG, cek anggota saya. Rupanya hasilnya anggota saya satu hilang. Yang Di BPG. Senjata selamat semua, kehilangan satu personil. yang di tempat tugas Anda kan berarti? Ya. Tapi hilangnya bukan hilang di sana, pulang ke Longa. Duluan dia pulang kemarin hari Sabtu karena Natalan hari kedua hilang. Jadi waktu di sana Anda sama sekali nggak ada yang hidup kan di situ? Anda juga nggak ketemu dengan jenazah almarhumah istri, nggak ada. Jadi istri sama sekali nggak, saya sampai 1 bulan. Saya usahakan cari sampai di belakang, sampai Naga Ombang 8 kilo dari asrama, keliling ke kampung-kampung, rupanya nggak ada sama sekali. Ya saya udah diikhlaskan aja ya itu ya. Jadi saya lihat dengan kejadian ini, saya ikhlas karena ini udah takdir dan kuasa. Dan dari kejadian ini pun saya ambil kesimpulan. Jadi istilahnya ambil kesimpulan, apalah arti hidup ini. Tidak ada artinya kita pangkat dan jabatan, harta kekayaan yang bisa dibawa, cuma iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sadar betul Pak Aris, saya sadar. Tidak ada yang bisa dibawa. Kun fayakun, maka jadi Tuhan ambil hanya sekejap. Jadi kita kalau hidup tidak ingat mati, tidak akan sadar. Ya, kalau ingat mati, pasti sadar, bertobat. Jadi Anda begitu sampai sana tuh air sudah surut ya di sana sebetulnya. Nggak menemukan banyak jenazah kan waktu itu kan? Banyak. Waktu itu jenazah saya cek itu di dalam lokasi sipur, kemudian di depan itu seberang jalan itu perumahan Osin PT Sai. Iya. Itu bersih, mayat cuma 1-2 besar itu. Semuanya tercampur di belakang. Di Naga Ombang. Di bukit belakang, itu. Kuari 2, Kuari 1 mayat. Di bukit itu tercampur bukan semua. di bukit. Bukan di bukit, ada sawah di situ. Oh, di situ. Itu tercampur semua di sana. Tapi ada cari juga istri ke sana. Sempat cari juga ke sana. Saya sempat cari, cuma nggak ketemu. Jangankan istri, kalau kita lihat itu beton-beton yang paling besar. Pintu kami yang pintu 3 itu yang beton udah besi itu tercampur Naga Ombang 7 kilo Pak. Dapat mendetektor 1 di sana. Mendetektor pencari ranjau itu belum diambil gam. Itu kita dapat. Terus waktu itu Anda terus lapor waktu ke sini, lapor ke siapa? Ke Sidang? Enggak, kalau waktu kesini karena saya tahu ini markas kita, Ya. orang yang lain pada udah kumpul, Ya. yang dari Tiro udah kumpul semua. Jadi mereka kaget loh, selamat juga, udah salam-salaman di situ dulu, tolong saya. Ini markas markas namanya apa? Ini namanya Tonhar, Peloton Pemeliharaan Peralatan Sipur. Kalau markasnya di Longa, Ya ini di sini berdiri sendiri. Sebenarnya kebetulan tidak kena air dan rencana waktu itu pembuatan markas di Janto 96 waktu perintah Dirsi waktu kemarin berkunjung ke Longa. Nah ini karena nggak kena air jadikan markas sementara di Sipur 1 di Kanoran. terus gimana setelah kejadian itu Anda pernah semacam diberikan suatu motivasi sama pimpinan Anda siapa sih yang sangat punya atensi, terus memperhatikan lah di lingkungan Kodam ini? Pernah ketemu siapa? Kan Dandirnya kan hilang juga. Mungkin dari Kodam ada gitu, dari Sidang atau dari ini yang sempat ketemu gitu kan. Oh, sampai saat ini waktu itu memang kemarin termasuk Panglima langsung berkunjung ke Matai. Memang beliau termasuk ikut berduka juga menangis. Lihat karena kebetulan istri beliau juga kena, yang nolong juga anggota kita kebetulan yang jaga di Pangdam Kasdam Pak Yahya itu ditolong sama anggota saya. Jadi beliau termasuk juga. Nah, Anda kan sudah ikhlas ya dengan kejadian ini, bahwa semua itu datang dari Tuhan kan. Orang lahir, nikah, mati kan bukan urusannya. Sudah ajaran Islam kemudian artinya sudah siap. Terus ada nggak sekarang ini pengaruh dengan motivasi kerja?
ada rasakan agak sedikit kurang bersemangat, atau malah kita ingin berbuat yang lebih baik lagi gitu? Itu kalau untuk pribadi saya, kalau saya rasa memang ada dikit. Cuma sekarang tergantung dengan pribadi yang bersangkutan. Jadi kalau prinsip saya, itu tadi saya katakan bahwa yang pertama udah takdir. Percuma kita sesali, kita tangisi. Nasi sudah jadi bubur yang akan kembali. Kalau saya tenang, di atas tenang, saya juga dinasnya enak. Nah itu perlu waktu berapa lama tuh? Setelah kejadian sampai Anda tuh bangkit kembali gitu? Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan gitu? Saya kemarin jangka waktu 3 hari. Itu saya udah mencari lagi anggota. Saya udah nggak, agak sedikit ini tinggalkan. Saya tetap dalam melaksanakan sholat, saya tetap berdoa kepada anak dan istri saya, semoga diterima di sisinya, dan saya yang hidup diberikan kekuatan, ketabahan hati dan keimanan untuk menjalankan hidup ke depan. Karena kita mau bilang apa? Ini sudah takdir. Yang ngambil bukan orang GAM, bukan orang lain. Yang ngambil langsung lillahi ta'ala. Yang punya, beliau pencipta, beliau yang ngambil, tidak ada daya dan upaya. Terus gimana dengan komunikasi dengan mertua? Paling nggak kan bisa aja kan mertua bilang, anakku dibawa ke sana, ternyata Indrani nggak bisa menjaga, merawat anak cucuku. Mungkin ada pikiran ke sana, walaupun ini mungkin ya memang takdir ya. Ada nggak misalkan apa di sana juga menerima gitu? Itu kan beban juga kan? TV anaknya itu, TV cucunya. Jadi pas saat itu memang mereka dari sana udah komunikasi ke HP saya. Ada komunikasi. Tapi tidak masuk karena putus. Ya. Dan pada saat itu lumpuh total, termasuk listrik, komunikasi itu putus. Mungkin bisa berhubungan ke sana hari keempat. Saya pinjam punya anggota, saya telepon sama rumah masuk bahwa saya masih hidup, sementara anak istri saya lagi cari sampai sekarang belum ketemu. Jadi mereka belum tenang. Pada saat tenang itu, pada saat saya melakukan cuti kemarin, saya pulang untuk melaksanakan tahlil ke Bandung, ke kampung. Saya pulang, baru mereka puas. Inilah yang sebenarnya, bukan saya dengar kiri kanan. Ya saya minta, saya beri penyadaran kepada ibu, kepada mertua, bahwa ibu harus sadar. Ibu kalau mau nangis hari ini, kalau mau pingsan sekali ini, saya bukan ceraikan, saya bukan tinggalkan, diambil oleh yang kuasa, sudah ada garis tangan. Nah, akhirnya ya ibu dan keluarga situ, mertua sudah sadar. Maksud saya itu, menerima. Jadi memang jangan sampai ada pesan nggak bisa menjaga, nggak bisa menginginkan, bisa aja kan. Terus ke depan itu apa? Apa ada keinginan pindah dari sini? Kalau saya bukan keinginan, tapi cuma karena saya tengok di staff itu memang ada nama, saya lihat 4 orang, termasuk ada antaranya nama saya. Biasanya nggak jadi masalah, mungkin lebih bagusnya biasa dapat suasana baru, dan menghilangkan tidak ada pikiran ini dari sana, biasanya tenang. Artinya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja dan tidak ada minta-minta untuk dipindahkan, begitu kan maksudnya? Siap. Kan? Tapi kalau memang kebiasaan pimpinan bahwa kena pertimbangan psikologis bahwa tidak harus digeser dulu dari Aceh, karena mungkin ada yang namanya manusia yang punya memori, punya ingatan, itu Aceh kebijaksanaan kan? Siap. Dan tidak minta, tapi kalau perintah ya siap. Yang prajurit seperti itu kan. Terus ke depan apa rencananya? Kalau misalkan pindah di satuan yang baru, kira-kira ada nggak tugas di lapangan berstaf? Karena ada seorang bina pelatih kan? Siap. Artinya memang yang menyiapkan prajuritnya, gitu. Artinya ya mendidik, melatih, dan memberi contoh gitu kan? Siap. Mungkin masih pengen di lapangan atau pengen di staf gitu? Saya ingin tahu aja gitu loh. Kalau saya pribadi, pertama saya lihat dari kalau segi pengalaman, mungkin alhamdulillah udah cukup. Juga saya terus dari Sabang sampai Merauke, saya sudah jelajahkan, saya tim PPRC dulu, kayak di Super 9, pelari juga di sana, perwakilan untuk divisi juga di sana. Nah, kemudian kalau saya pindah, saya pikir umur saya masih muda, 30 tahun. Jadi saya kalau di staff, kalau menurut saya mungkin lebih bagus, saya harus di lapangan. Tapi memang cocoknya di situ, senangnya begitu, nggak mau yang duduk, harus yang sesuai dengan job. Yang masih muda yang harus pasukan, belum bisa. Walaupun di Koda mungkin ya tempat bagian lapangan. Ada, saya ingin kembali ke belakang. Saya dengar waktu pembicaraan dengan teman-teman di utara itu, kamu waktu itu sampai kembali ke BPG, ke BPG Anda memberikan opsi kepada teman-teman. Opsinya itu kayaknya gimana ya? Opsi kamu kembali ke Lokma dengan resiko ini atau itu saya belum begitu jelas ya. Tolong diceritakan. Terima kasih.
Saya jelaskan pada saat itu saya di sana, itu memang kalau saya pikir untuk masalah kematian anggota saya dan termasuk saya sendiri itu memang udah di ujung leher, udah nggak ada harapan semuanya. Yang pertama, pada saat itu penutupan GAM pembinaan tanggal 17 Desember. Itu penutup waktu sudah ditutup, itu kan otomatis honor sudah tidak diberi lagi, uang makan dan lain sebagainya udah tidak ada, udah putus. Kalau udah ditutup, itu waktu itu saya kebetulan dan posisi itu saya memberikan opsi pada anggota, kita masuk atau tinggal di sini. Tapi kalau kita masuk, mungkin kita banyak kerjaan di dalam kegiatan, sedangkan jatah kita sebulan. Kemudian kalau kita tinggal, udah nggak dapat jatah, udah putus, pilih yang mana. Nah, kebetulan dari anggota udah memerintahkan bahwa udah baton kita di sini aja, walaupun kita makan kita sendiri, mungkin ada rezeki lah, kita bagi-bagi di sini. Ya, karena itu saya terima karena suara terbanyak. Memang betul karena kita jatahnya sebulan. Seandainya kalau saya sebagai dampos pada saat itu mungkin perintahkan masuk, kalau enggak, masya Allah mungkin udah hilang semua termasuk saya. Berapa orang di BPG? 15 orang. Itu mungkin hilang semua juga. Kalau memang udah waktunya hilang semua. Karena kejadiannya tanggal 26 Desember, penutupan tanggal 17, Pace ketemu. Masih di sana ya, ada di Masih lapangan. Di Lokal BPG, berarti. di BPG, Kurung Raya. Kurung Raya di Kurung di Raya. tempat. Mana Hayati itu? Iya. Kalau pribadi saya sendiri, saya kalau tinggal di situ juga mungkin mati. Saya pulang, biasanya karena saya udah teritorial, banyak kenal di sepanjang jalan, mungkin singgah assalamualaikum bang, singgah minum kopi, mungkin saya minum kopi, berhenti mati juga. Saya biasanya pakai labi-labi, kalau di kota Jakarta mungkin dibilang angkot. Angkot ya. Mau tak mau pasti transit di terminal Kedah, hilang juga. Saya pulang hari Sabtu ketemu istri yang biasanya begitu, mati juga. Cuma mungkin Tuhan sudah tuh garis tangan sehingga saya jangan lakukan semua ini. Dan saya pakai kereta, baru kali ini pakai kereta pulang karena kereta tidak boleh bawa ke pos karena banyak kejadian ditembak. Baru kali ini saya pakai kereta, motor, istilahnya motor kena juga, tidak bisa menghindar. Hasma Allah. Kemudian satu lagi, Anda kan selama di Lokma itu kan menurut Anda tadi menemukan senjata. Anda disamar. Bagaimana cara penyamaran? Pada saat itu karena saya kemampuan terbatas dan saya berpikir bahwa kita punya alat-alat juga di situ. Mau tak mau mungkin radius 1 kilo pasti ada ketemu. Jadi pada saat itu saya cari, saya dapat ada skop lihat militer kita yang tentara yang pendek itu ada skopnya, sekalung ada cangkulnya bisa di otomatis. Nah itu saya pakai. Kali kemudian saya masukkan ke pinggir jalan, masukkan bahwa saya tutup. Saya ingat ya namanya kita tentara ada diajarkan tirai-tirai sangkurti, penyamaran di mana 100%. Nah itulah saya samar itu, kemudian saya tinggalkan, bahwa saya laporkan berada di sekian, saya gambarkan di sini. Alhamdulillah ketemukan juga. Nah, Betul. Dan 2 pucuk yang punya brimob saya serahkan di sini, saya bawa ke Pak, saya kembalikan. Di seluruhnya berapa pun yang Anda amankan, yang Anda selamatkan? 38 pucuk. Tambah dengan punya Brimob 2 tadi. Punya brimob. Yang SS1 ya. SS1. Itu kan tadi kan di sana tuh betul-betul ketika Anda ke sana itu udah nggak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan sama sekali. Berarti ada yang pertama masuk sana setelah itu. Pada saat kejadian pertama itu kalau dari tentaranya saya, kemudian orang yang daerah Lepung yang mengungsi ke atas itu mereka juga ada turun. Tapi hari pertama itu memang nggak ada sama sekali, semua di gunung karena takut susulan kedua, karena udah ada rencana tanggal sekian ada susulan, jadi mereka nggak berani turun. Cuman saya kalau pikir Pak, pada saat hari pertama seandainya ada evakuasi dari pasukan, maksudnya evakuasi melalui udara, memang darat belum bisa sama sekali, lumpuh total. Ya maksimal pakai helikopter, mungkin saya yakin tuh masih banyak yang ketemukan, karena masih banyak yang bergelantungan di pohon, di kayu, di rumah-rumah yang hanyut itu kita minta tolong, tapi tidak dibantu. Kita pun berat melaksanakan pada saat itu. Jadi besok pagi udah nggak nampak lagi gini-gini, udah mati semua. Jadi berenang berapa lama tuh dari mana? Dari Kurung Raya itu. Bukan dari kolam renangnya, saya dari Simpang 5, Simpang 5. Ketapang, ke
Pekanbadan Ya, sampai 19 kilo. lu berenang gitu. Air masih tinggi gitu kan? Masih tinggi ya, belum turun masih tinggi. Begitu sampai ke Lokna, air sudah surut di sana. Air udah surut. Cuman harus lewat sungai Lewat itu kan. sungai, itu yang jadi jembatan saya itu sungai. Dan waktu itu 2 hari 2 malam di sana gitu. Puasa itu. Siap. Hanya nungguin bantuan. Bantuan aja. Seandainya kalau tidak ada mungkin saya nggak tahu apa yang saya makan. Ternyata yang datang waktu itu setelah 2 hari apa tuh? Pada saat itu ada bantuan dari udara, lempar dari helikopter. Helikopter itu melempar supermi itu. Jadi pas saya jalan ke sana itu saya memang dikasih sama orang-orang pengungsi itu ada supermi. Supermi itu saya untuk mengisi mengganjal perut sedikit biar kuat sampai di Ketapang sini. Terus jalan jalan kaki ke sini, jalan kaki. Enggak ada anggota yang ke sana tuh. Pada saat itu kalau anggota sibuk ada. Anggota yang lain? Pada saat Satuan lain? semua masih kumpul di sini. Enggak ada dari satuan lain dari Ada, udah ada. Hari ketiga udah ada dari 112. Mereka tujuannya Oh, yang ketemu itu. Nah, itu tujuannya mereka mau mengamankan senjata mereka yang kena bencana juga, kemudian keluarga-keluarga mereka. Kebetulan aja ketemu. Enggak. Ini yang sangat pribadi ya. Apa kesan terakhir sebelum terakhir ketemu dengan istri kapan hari apa? Ketemu dengan istri dengan anak. Saya minggu yang belakang. Berarti sebelumnya. 1 minggu sebelumnya. 1 minggu itu memang udah ada kesan istri. Ada tanda-tandanya gimana? Siap. Istri anak gimana? Itu kesan istri dengan anak itu memang ada. Kata istri itu ngomong, katanya karena saya dipanggil ayah, Iya. ya jangan sering-sering pulang. Rawan nanti ke tempat gam, apalagi sendiri lagi dari jauh, jangan pulang-pulang. Minggu besok nggak usah pulang lah. Oh ya siap, saya gitu siap, saya nggak pulang lah. Saya nggak pulang. Anak juga ngomong begitu. Ya hati-hati ya, jangan pulang-pulang terus, kata mama gitu, banyak gam. Ayah ingat ya beli es krim katanya. Kemudian ayam potong itu kan saya udah beli 5 ekor. Saya beli di pos di luar. Saya bilang gampang, nah untuk apa? Katanya si Neng kan mau acara syukuran tamat Ikro 6 seperti anak komandan. Oh. Potong ayam untuk ini. Iya gampang, nanti minggu besok ayah pulang bawa lah. Insya Allah begitu gampang. Ya itulah terakhir kali. Jadi ada kesan-kesan terakhir, istri mengingatkan jangan sering pulang, Nah, itu anak ada. juga demikian, terus anak juga minta disiapkan, dibelikan ayam tambah yang putih kan ayam untuk selamat syukuran. Ikro. Ternyata nggak kesampaian ya? Tidak sampai. Ya itu. Udah memang banyak rencana juga mau beli emas juga untuk lebaran. Saya kan tanggal 1 nanti pas masuk baru beli. Lebaran haji ya. Lebaran haji itu uang pun sudah diambil dari BRI Longa, simpan di rumah. Ya itu apa, nggak ada artinya semua, nggak ada. Habis semua. Hanya yang dipakai pun lepas kan pakaian Lepas itu kan? semua. Kolor Tinggal saja. Kolor. Tinggal kolor, tidak ada sama sekali. Cara lepasnya juga, proses pelepasan gua nggak ngerti. Ya karena mungkin konsentrasinya waktu itu bagaimana kita supaya selamat hidup. Saya sempat kehantam ini batang kelapa, pokok kelapa. Pokok kelapa di kaki Ada saya. cedera? Pincang saya enggak ini. Ini masih mukanya ini. Seperti cai itu. Enggak jalan. Mau marah aja deh. Masuk saya pincang juga, pakai tongkat jalan dari sana. Enggak ada mobil, belum ada yang bisa masuk. Pak. Enggak ada yang bisa masih. Wah, nggak bisa cerita apa juga. Jadi waktu itu memang di Lokma itu memang sudah mayat tuh udah berlipangan di belakang arah belakang sana. Belakang. Jadi sempat nyari juga, mungkin nyari anggota, nyari Anggota, cari keluarga komandan. Saya Nggak cari ada ya? sesuatu, nggak ada sama Yang ada nggak dikenal. Itu waktu itu memang dapat saya kasih informasikan ke sini ada 4 orang yang jaga. Itu masih pakai kopel, termasuk yang di tahanan satu, Suasana Oke. Kemudian Pak Kalasito, kemudian orang Bandung Prada Dede Kurnia, kemudian Raka Walik ketemu di belakang, terjepit batang kelapa itu. Matinya di Kesdam dia Pak. Gua tahu sempat Sempat ini ya? ketemu semua. Terus apa yang ingin disampaikan Pesan. kepada sama para jurid? Ya. Mungkin bisa saja sekarang Anda mengenal, mungkin besok mungkin teman-teman yang lain. Apa? Pesan Siap, itu, siap Pak. supaya kita siap, supaya kita apa pesan-pesannya? Oh, pesan saya yang pertama dengan melihat kejadian ini Pak, kejadian tsunami. Pesan saya ya itu saya kembali lagi bahwa kita lihat dari segi kronologis kejadian di sini yang hidup kan cuma masjid.
masjid yang hidup yang lain semua dimatikan sama Tuhan. Itu mungkin menurut saya, ya kalau kita yang hidup mau selamat, rajin-rajinlah ke masjid, berikan kali kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita jangan terlalu bawa ke hati karena ini musibah. Untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya kita biasa-biasa saja. Karena ini ya udah jelas sekali bahwa yang ambil Tuhan. Jadi kita sebagai prajurit yang melaksanakan tugas tidak usah jadi beban. Kita ada beban untuk kita laksanakan tugas nggak enak kalau nggak ikhlas. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya masih kekuatan lima masih ya, biasa saja. Mungkin Nggak usah bersedih. ada harapan dari pimpinan TNI Angkatan Darat untuk Anda dan teman-teman yang kena musibah. Apa ada satu harapan? Harapan saya kalau bisa dari pimpinan Komando Aris, karena ini memang musibah terbesar di dunia dan nggak pernah terjadi dan bisa terjadi. Kalau harapan saya kalau bisa mungkin yang khususnya keluarga yang kehilangan anak istri, kalau bisa yang pertama ya mungkin perintah Kasat kemarin juga terima kasih, mungkin bisa disekolahkan, perintahkan untuk melaksanakan sekolah cabang tempatnya. Kemudian yang kedua, kalau memang mereka nggak bisa, mungkin kalau bisa dipindahkan ke satuan baru biar mereka adaptasi terhadap suasana baru, karena memang betul-betul stres. Karena di sini kalau memang yang nggak kuat iman, yang tidak bisa menahan, gila, memang banyak yang gila, stres banyak. Kalau nggak bisa lama imannya lemah pasti kalah dan stres juga. Itulah harapan kalau bisa dipindahkan. Oke, terima kasih ya, Ndra. Saya turut berduka cita dan saya bangga punya ya teman lah prajurit seperti kamu. Siap.